Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikrullahi shifaul qulub. Zikrullahi shifaul qulubi. An Anas, hadis keterangan dari sahabat Anas. Artinya zikrullah, zikir kepada Allah, syifaul qulubi, menyembuhkan hati. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, menyembuhkan hati. Istilah zikir itu sangat luas, mencakup seluruh ibadah. Itu zikir. Ingat, membaca subhanallah zikir, membaca alhamdulillah zikir, membaca Allahu Akbar zikir, baca hasbiyallah zikir, baca hasbunallah zikir, baca la haula wala quwata illa billah zikir, baca Al-Quran zikir, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zikir. Ingat perintah-perintah Allah zikir untuk dikerjakan, menjauhi larangan-larangan Allah zikir untuk dijauhi. Mensyukuri nikmat Allah adalah zikir. Semua zikir itu berfungsi satu titik, menyembuhkan hati. Syifaul qulub, menyembuhkan penyakit hati. Salat pun untuk menyembuhkan penyakit hati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tegakkanlah, fasalli, maka salatlah, fa inna salata syifa'un, sesungguhnya salat itu untuk menyembuhkan hati. Rukuk zikir, berdiri zikir, sujud zikir, tahiyat
zikir salam, zikir, semuanya itu untuk menyembuhkan penyakit hati. Utama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Oleh sebab itu kalau kita membaca subhanallah, subhanallah, artinya subhanallah, maha suci Allah. Tujukan kepada hati kita sendiri supaya hati kita bersih dari penyakit hati. Subhanallah, subhanallah. Oleh pikiran diarahkan ke hati kita sendiri. Maha suci Allah dengan harapan hati kita suci dari penyakit hati. Subhanallah, subhanallah. Setelah itu alhamdulillah ditujukan kepada hati dengan harapan menjadi hati yang syukur. Penyakit hati itu tak terbilang banyaknya. Takabur penyakit hati, suudzon penyakit hati, hasud penyakit hati, riya ingin dipuja orang penyakit hati, yaksu putus asa penyakit hati, macam-macamnya penyakit hati, zalim penyakit hati, buruk sangka penyakit hati. Jadi kalau kita itu sebanyak-banyak zikir, penyakit hati kita masih belum sembuh. Semua zikir kita menjadi debu, mawur-mawur, tak ada apa-apanya, seperti untuk yang gampang diterbangkan angin. Kalau hati itu sehat, lesan sehat, pendengaran sehat, amal kita sehat. Ini nas Al-Quran. Idza saluhat saluhat wa idza fasadat fasadat. Kalau hati sehat, semua ucapan kita sehat, pendengaran kita itu sehat, akal pikir kita itu sehat, perasaan kita itu sehat. Tetapi kalau hati tidak sehat, pasti ucapan kita itu mengandung racun. Pikiran kita itu merekayasa yang bukan-bukan. Pikiran racun, ucapan racun, pendengaran racun, akhirnya meracuni hidup kita sendiri. Kalau hati itu tidak sembuh. Itulah sebabnya dalam Al-Quran disebut fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka itu banyak penyakitnya. Sampai disebut 10 kali dalam Al-Quran. Fi qulubihim maradun, fi qulubihim maradun, fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka itu sakit, sakit, sakit. Apa artinya kita ibadah sejak kecil sampai menjelang tua, kalau hati kita tetap tidak sembuh-sembuh? Apa artinya ibadah kita itu? Jasmani sehat tapi hatinya sakit. Apa artinya kesehatan jasmani tanpa sehat
rohani. Penyakit hati itulah yang akan menjadi siksa yang sepedih-pedihnya nanti di akhirat. Akan menjadi siksa yang sedalam-dalamnya, akan menjelma menjadi neraka yang menyiksa roh kita nanti di akhirat. Itu penyakit hati, maradul qalbi namanya, penyakit hati. Jadi semua ibadah kita tujukan kepada hati kita, supaya hati kita itu sehat, ikhlas, bersih dari penyakit hati. Fungsi agama itu seandainya tidak ada untuk penyembuhan hati, tidak ada. Rasul 4.000 Rasul itu ditolongkan di dunia ini tidak ada, seandainya tidak ada. Karena manusia ini menurut ilmu tasawuf dalam kitab Hikam, innaka jauharatun tantawi asdafu mukawwanani. Engkau itu berlian yang digubel sepet alam. Alam semesta ini sepet. Berliannya manusia ini. Kalau alam ini tidak ada manusia, untuk apa alam ini fungsinya? Tapi sayang, berliannya sendiri itu tidak dipikir. Berlian hidup, berlian berpikir, berlian yang mempunyai perasaan yang mendalam. Tapi dikotori sendiri dengan manusianya sendiri, diinjak-injak sendiri, dibenamkan dengan lumpur kehinaan dan keasoran. Fitnah ke sana, fitnah ke sana, fitnah ke sana. Itu lumpur kehinaan, lumpur kesanaan. Apa hendak sia-sia dirinya sendiri dijebloskan dalam kotoran sekotor-kotornya itu? Harus menginsafi, kasihanilah diri kita masing-masing. Jangan dikira orang yang banyak zikirnya ribuan itu bersih hatinya. Kalau tidak bersih itu muspro. Ucapan kita itu muspro. Ibadah kita, sholat itu hancur. Haji kita hancur. Baik pun segala ibadah hancur lebur kalau hati kita itu tidak sehat. Karena fungsi ibadah untuk sehatnya hati. Hati itu sehat kalau penyakit yang macam-macam hati itu hilang. Itulah sebabnya Imam Ghazali radhiyallahu anhu menyusun kitab monumentalnya, kitab Imam Ghazali sampai menjadi bintang tasawuf seluruh dunia itu, kitab Ihya Ulumiddin, 4 jilid besar. Kitab Ihya Ulumiddin, inti dari kitab Ihya Ulumiddin itu yang jilid 3, judulnya kitab Ajaibul Qalbi. Jilid 3 Ajaibul Qalbi, intinya kitab Ihya Ulumiddin. Di situ khusus membahas
penyakit hati. Jumlahnya penyakit hati itu berapa? Bagaimana cara menyembuhkan penyakit semua komplit dalam kitab Ajaibul Qalbi. Sekarang ini sudah diterjemahkan Ajaibul Qalbi dengan bahasa Indonesia. Kalau tidak menguasai bahasa Arab, tidak ngerti maknanya, belilah terjemahnya bahasa Indonesia, kitab Ajaibul Qalbi dari Ihya Ulumuddin. Setelah dibaca, dimengerti, diamalkan. Kalau hanya dibaca saja tanpa diamalkan, tak ada artinya. Kitab Ihya Ulumuddin itulah satu-satunya kitab yang saya pergunakan untuk menghidupkan pohon Siddiqiyah yang sudah mati 1000 tahun, sudah menjadi fusil. Satu-satunya kitab yang saya bawa dari Lamongan hanya kitab Ihya Ulumuddin. Semua kitab saya tinggalkan, tidak saya perlukan. Alhamdulillah atas bimbingan Imam Ghazali melalui kitab Ihya Ulumuddin, sedikit demi sedikit betapa susah payahnya menghidupkan yang memfusil 1000 tahun itu. Mulai saya usaha menghidupkan tahun 60 sedikit demi sedikit. Setelah mulai tumbuh Siddiqiyah tahun 73, badai menempuh seluruh Jawa Timur. Kemudian melebar badai menempuh Siddiqiyah seluruh Indonesia, bukan hanya Jawa Timur. Macam-macam fitnah, macam-macam tuduhan. Maka lambangnya itu pohon, tidak ada daunnya, pohon. Alhamdulillah semakin mendalam akarnya, semakin menjulang tinggi, tekanan angin semakin besar. Kalau rumput tidak ditekan angin. Tapi alhamdulillah atas berkat rahmat Allah, bagaimana nasibnya orang-orang yang akan menghancurkan Siddiqiyah. Semuanya mereka hancur sendiri. Semuanya mereka. Saking mendalamnya fitnah, seperti zaman Nabi Nuh. Ya bunayya ma'ana wala takun ma'al kafir. Wahai anakku, marilah dengan ayah naik perahu ini, jangan kamu beserta kafir. Bagaimana anaknya Nabi Nuh ini? Namanya Kan'an. Ya abadi sa'awi ala jabal ya'tamuni minal ma'. Wahai ayah, saya akan berenang menuju bukit itu. Saya akan selamat dari tenggelam. Jawabnya Nabi Nuh, la asimal yauma min amrillah. Tidak ada tenggelam dan selamat dari azab Allah kecuali rahmat Allah. Tapi bagaimana akhirnya? Belum sampai ke bukit tenggelam.
dihancurkan oleh gelombang karena tidak ikut naik perahunya Nabi Nuh. Itu anaknya Nabi itu. Apa manis itu anaknya Nabi. Kemudian Nuh sebagai orang tua nangis, usul nang pangeran, ya Allah, niku anak kula, niku ahli keluarga kula, bagaimana disentak oleh Allah. Ya Nuh laisa min ahli, innahu min amalin ghairu sholeh. Baca sendiri di dalam surat Hud. Wahai Nuh, laisa min ahli, kan aniku duduk wargamu, laisa min ahli, duduk keluargamu, karena mereka tidak amal soleh. Nah, jadi amal soleh itu garis besar. Walaupun anak Nabi ke amal soleh tenggelam, apa mana anak kiai, mesti tenggelam. Mesti akan tenggelam kalau tidak naik perahunya Nabi Nuh, perahu la ilaha illallah. Bojone Nabi Nuh itu tenggelam. Yang tidak tenggelam hanya lain. Ada yang tidak tenggelam bojone. Bojone Nabi Nuh nggih tenggelam. Yang tidak mengikuti Nabi Nuh. Dan jadi kudu perahu Nabi Nuh cuma la ilaha illallah, cinta tanah air, bagian dari iman, itu termasuk perahu Nabi Nuh. Apa mana jadi fitnah sak bitir-bitir. Oh niku gombal niku. Gombal. Oleh sebab itu saya ingatin bahwa hadis ini zikrullah shifaul qulub. Zikrullah shifaul qulub. Tidak ada Nabi Muhammad ngafirna wong itu buat enten. Kafir itu sangka atine dewe. Itu yang perlu peringatan saya sampaikan. Zikrullah syifaul qulub. Boleh sampai apa dalile nggih? Zikrullah syifaul qulub. Sampai baca sini kitab hadis Jam Uzakir bab Zal Sokabati Anas. Zikrullah syifaul qulub. Situ ini kemauan diamal beres hati kita waras, waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.